Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, kembali lagi di channel Matematika Math is Fun. Belajar matematika asik dan menyenangkan. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas cara menentukan ukuran penyebaran data dari data kelompok. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas cara menentukan ukuran penyebaran data untuk data tunggal. Caranya sama untuk data kelompok. Nah, yang membedakan, kalau pada data tunggal kita akan menggunakan XI itu untuk nilainya, nilai datanya langsung. Sementara kalau pada data kelompok, XI itu adalah nilai tengahnya. Nah, rumusnya sama. Kalau penyebaran data itu ada 3, ada simpangan rata-rata, ada ragam, dan simpangan baku. Nah, tetap kalau simpangan rata-rata berarti mutlak XI dikurang X bar. Kalau ragam, XI kurang X bar dikuadratkan. Kalau simpangan baku, akar dari ragam. Nah, rumusnya sama dengan data tunggal. Nah, sebagai contoh seperti ini. Tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data berikut ini. Nah, ini datanya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Ada 6 baris. Oke. Nah, di sini seperti biasa nih, datanya sudah kita salin. Nah, ini tabel untuk menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, langkah pertama, XI, berarti kita cari dulu nilai tengahnya. Cara mencari nilai tengah adalah 1 ditambah 10 dibagi 2. Berarti 1 tambah 10 itu 11. Dibagi 2, maka hasilnya 5,5. Nah, yang di bawah juga 11 tambah 20 itu hasilnya 31, kemudian dibagi 2 maka hasilnya 15,5. Lalu yang di bawahnya 21 ditambah 30 berarti hasilnya 51 dibagi 2 berarti 25,5. Yang di bawahnya 31 ditambah 40 berarti 71 dibagi 2 maka hasilnya 35,5. Lalu yang di bawah 41 tambah 50, ini 91. Lalu dibagi 2, maka hasilnya 45,5. Nah, yang di bawah 51 ditambah 60 berarti 101. Kemudian dibagi 2, jadi hasilnya 55,5. Nah, ini XI-nya. Oke. Nah, setelah ini kita kalikan. FI dikali XI sama seperti data tunggal kemarin, tinggal kita kalikan hasilnya. 5 dikali 5,5 berarti hasilnya 27,5. Kemudian 6 dikali 15,5 maka hasilnya adalah 93. Lalu yang di bawah 10 dikali 25,5 maka hasilnya 255. Kemudian yang di bawah 4 kali 35,5 maka hasilnya 142. Selanjutnya 3 dikali 45,5 maka hasilnya adalah 136,5. Lalu yang di bawah 2 dikali 55,5 maka hasilnya 111. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 27,5 tambah 93 ditambah 255 tambah 142 ditambah 136,5 ditambah 111. Dapatkan hasilnya adalah 965. Kenapa kita mencari ini? Karena kita mau mencari dulu rata-ratanya. Di sini kita butuh rata-rata. Oke, kita cari rata-rata dari data di atas. Oke. Kita kasih simbol X bar di X, nah sama dengan 765 dibagi 30. Nah, 765 dari sini dibagi 30 dari sini.
Oke. Nah, diperolehlah hasilnya sama dengan 25,5. Nah, ini rata-rata dari data ini. Kemudian, setiap XI 5,5, 15,5 dan seterusnya dikurangi dengan 25,5. Nah, di sini berarti 5,5 dikurangi 25,5, maka didapatlah hasilnya negatif 20. Nah, yang di bawah 15,5 dikurangi 25,5, maka didapatlah hasilnya negatif 10. Yang di bawahnya lagi 25,5 dikurangi 25,5, maka hasilnya adalah 0. Lalu di bawahnya lagi 35,5 dikurangi 25,5, maka hasilnya 10. Di bawahnya lagi 45,5 dikurangi 25,5, maka hasilnya 20. Kemudian di bawahnya lagi 55,5 dikurangi 25,5, maka hasilnya adalah 30. Nah, pada kolom berikutnya, ini kan tanda mutlak, artinya apa? Yang negatif di sebelah kiri ini, kita jadikan positif. Maka jadinya 20, 10, 0, 10, 20, 30. Yang positif tetap ya. Nah, lalu di sini, tunggu di sini. Nah, di sini, hasil ini tadi kita kuadratkan. Nah, berarti negatif 20 dikuadratkan hasilnya adalah 400. Kemudian yang di bawah negatif 10 dikuadratkan hasilnya 100. Lalu di bawahnya lagi 0 dikuadratkan hasilnya 0. Lalu di bawahnya 10 dikuadratkan hasilnya 100. Lalu di bawahnya 20 dikuadratkan hasilnya 400. Dan terakhir 30 dikuadratkan hasilnya adalah 900. Nah, di sini kolom selanjutnya F dikali mutlak XI dikali X bar. Artinya F ini dikali dengan mutlak. Berarti yang ini. Oke, biar lebih gampang kita tandai dulu di sini. Biar enak melihatnya. Oke, di sini tempat yang mutlak. Oke. Nah, 5 dikali 20. Maka diperoleh hasilnya 100. 6 dikali 10 berarti hasilnya 60. 10 dikali 0. Jelas hasilnya 0. Kemudian 4 dikali 10. Maka hasilnya 40. 3 dikali 20. Hasilnya 60. Lalu 2 dikali 30. Maka hasilnya 60. Nah, ini dia. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, setelah didapat ini, kemudian kita jumlahkan 100 tambah 60 tambah 40 tambah 60 tambah 60 itu diperoleh hasilnya 320. Nah, ini pada kolom ini untuk mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sama dengan, oke, simpangan rata-rata itu berarti hasil yang ini ya. Oke, sigma, kita kasih tanda jumlah aja per F-nya. Berarti sama dengan 320 dibagi dengan F. Ini dibagi dengan 30. Nah, oke, maka hasilnya adalah 10,67. Nah, ini hasil dari simpangan rata-ratanya. Oke, nah sampai sini paham ya. Nah, lanjut untuk mencari ragam dan simpangan baku. Oke, di sini berarti F, kita pakai lagi kolom yang ini. F dikali dengan XI kurang X bar kuadrat, berarti dikali dengan ini. Nah, tinggal kita kalikan 5 dikali 400 berarti 2000. Kemudian yang di bawahnya 6 kali 100 berarti hasilnya 600.
Lalu yang di bawahnya 10 dikali 0, 0. Kemudian 4 dikali 100, ya 400. Kemudian yang di bawahnya 3 kali 400, berarti 1200. Kemudian di bawahnya 2 kali 900, berarti 1800. Nah, ini kita jumlahkan 2000, ini aja 3000, 2000 berarti 5000, 5600 tambah 400, 1000. Berarti hasilnya adalah jumlah ini semua, yaitu 6000. Nah, sudah didapat 6000. Kemudian kita cari ragam. Ini sama dengan nah, ini tinggal kita masukkan dari hasil kolom ini 6000 per 30. Oke. Di sini jadinya 6000 bagi 30. Hasilnya sama dengan 200. Jadi ragamnya adalah 200. Kemudian kita cari simpangan baku. Nah, ingat simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Nah, berarti akar dari 200. Akar dari 200 itu bisa disederhanakan menjadi 100 dikali 2. Nah, yang bisa diakarkan yaitu 100 akar 100 adalah 10, maka hasilnya 10 akar 2. Nah, ini adalah simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data di atas. Nah, udah paham ya cara menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data kelompok. Mudah kan? Nah, sekarang silahkan mengerjakan latihan-latihan yang berkaitan dengan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku untuk data kelompok. Jangan pernah menyerah ya untuk belajar, karena kesuksesan ada di tangan kamu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.